Bursa Efek Indonesia menargetkan perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO pada 2023 tahun ini sebanyak 57 perusahaan. Nah, dalam mendukung upaya pertumbuhan jumlah emiten, Bursa Efek Indonesia turut mengembangkan IDX inkubasi, di mana saat ini ada 65 perusahaan yang sedang dalam pematangan. Nah, kali ini saya dan juga rekan saya nanti di segmen selanjutnya akan menjabarkan perbankan daerah yang sedang menggelar penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk atau Bank Sumut dengan kode emiten BSMT. Kalau gitu langsung saja kita mulai di slide pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk atau Bank Sumut dengan kode emiten BSMT akan menggelar IPO sebanyak 2,9 miliar lembar saham serta dengan 23% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan pasca IPO dengan penawaran harga di 350 sampai dengan 510 per saham. Sehingga melalui aksi korporasi ini Bank Sumut berpotensi meraih dana hingga 1,49 triliun rupiah. Nah, langkah IPO ini merupakan upaya bagi Bank Sumut untuk memperkuat struktur permodalan agar bisa masuk sebagai kelompok bank berdasarkan modal inti 2 atau memiliki modal inti minimal 6 triliun rupiah dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, saat ini modal inti Bank Sumut tercatat hanya sebesar 4,3 triliun rupiah sehingga masih dalam kategori KBMI 1. Nantinya setelah mendapat dana IPO, Bank Sumut ini akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran kredit khususnya untuk UMKM dan juga consumer loan kepada para ASN yang merupakan captive market dari Bank Sumut dan juga mengoptimalkan potensi bisnis terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah seprovinsi Sumatera Utara. Selanjutnya juga dana IPO juga akan digunakan untuk memperluas jaringan layanan keluar Sumatera Utara, di mana di akhir tahun 2022 Bank Sumut ini telah memiliki cabang pertama di Pekanbaru dan tahun ini berencana membuka 1 cabang di kota Duri Riau dan juga di Jambi serta Palembang. Nah, sekarang saya akan coba jabarkan kepada Anda bagaimana kondisi keuangannya. Kita lihat slide berikutnya. Ini adalah gambaran laporan keuangannya sejak 2019 hingga kuartal ketiga 2022. Kalau dilihat dari laba bersihnya sedikit fluktuatif dari 2019 ke 2020, tetapi di 2021 terjadi lonjakan laba bersih. Tapi di kuartal ketiga 2022 terjadi penurunan. Mungkin kalau misalkan kita sudah ada data terbaru gitu ya, sayangnya belum ada memang sampai dengan 2022 akhir bisa dikatakan sekitar di 600 triliun juga. Untuk liabilitasnya sendiri, liabilitasnya ini cenderung mengalami peningkatan sampai dengan kuartal ketiga 2022 hingga akhirnya berada di 34,19 triliun rupiah. Untuk ekuitasnya sendiri juga bertambah walaupun ya kita bisa lihat jedanya ini sangat jauh ya untuk liabilitas dan juga ekuitasnya, di mana di kuartal ketiga 2022 liabilitas yang dimiliki oleh Bank Sumut di angka 34,19 triliun rupiah, sementara untuk ekuitasnya sendiri di angka 4,3 triliun rupiah. Dan sekarang kita lihat jadinya untuk total asetnya memang masih tinggi di kuartal ketiga 2022 di 40,65 triliun rupiah. Dengan kondisi laporan keuangan seperti ini yang dimiliki oleh Bank Sumut, lantas bagaimana rasio kesehatan dari perusahaan ataupun rasio keuangannya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Iya, ini dia kita lihat dan ini saya juga menghadirkan data-data perbandingan antara Bank Sumut dengan bank-bank daerah lainnya. Salah satunya adalah Bank Jawa Barat dan juga di sini ada Bank Jawa Timur BJTM ya. Saya akan bahas dari BSMT terlebih dahulu. Kalau BSMT sendiri di angka 6,84 kali. Ini adalah rasio bunga bersih. Sebenarnya kalau angka 6,84 kali ini dikatakan masih dalam konteks yang cukup baik karena memang berada di atas 5% sesuai dengan rules of thumb-nya. Tetapi memang 6,84 ini masih bisa naik turun sesuai dengan suku bunga yang saat ini berlaku di perbankan. Kalau dilihat dari NPL gross-nya, nah NPL gross-nya ini di 2,76 kali. Sementara kalau rules of thumb-nya itu ada di 5 kali. Jadi ini bisa dilihat sebenarnya sudah berada di atas dari setengah, karena setengahnya kan berarti 2,5 ya, ini 2,76 kali. Sementara kalau untuk NPL bersihnya saja
yang dimiliki oleh BSMT di angka 1,48, sementara untuk rules of thumb-nya di 3%. Itu pun sudah mendekati batas pertengahan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan perusahaan ini harus memiliki orang tertentu, orang yang sangat-sangat cerdas, orang yang sangat-sangat perlu memperhatikan bagaimana arus dari kredit yang dilakukan oleh BSMT, karena ini harusnya sudah lampu kuning karena sudah ada di ambang tengah ya untuk NPL gross ya, karena NPL gross ini yang memantau bagaimana pergerakan kredit yang diberikan oleh perusahaan. Untuk KAR sendiri, sebenarnya kalau KAR sendiri di Indonesia dengan rules of thumb itu rata-rata di atas 8%. Sebenarnya semakin tinggi semakin baik, dan ini angkanya di 19,72%. Ini juga masih baik. Nah, nanti kita akan lebih lanjut lagi membahasnya bersama dengan narasumber kami. Lalu untuk return on equity-nya, ini kalau misalkan kita berbicara jangka panjang investasinya, ini berada di atas 10 sampai dengan 15%. Jadi dapat dikatakan cukup baik sebenarnya untuk bisa berinvestasi jangka panjang karena di angka 17,38%. Tapi kalau kita melihat BOPO-nya ini di 75,19%. Kalau melihat dari rules of thumb atau rata-ratanya sebenarnya bagus, masih berada di 90%. Tetapi karena kami sudah menganalisanya melalui laporan keuangan, kita melihatnya ini sebagai perusahaan yang sebenarnya menjalankan bisnisnya seperti biasa atau business as usual. Karena memang berdasarkan hasil riset kami, pendapatan sejak 2019 sampai dengan 2021 itu tidak berubah banyak pemirsa. Di kisaran rata-rata 2,1 triliun sampai dengan kuartal ketiga. Bahkan di kuartal ketiga itu pendapatannya turun jadi 1,8 triliun. Dan bisa jadi di 2022 jika dikalkulasi sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun di 2019 sampai dengan 2021, yaitu di angka 2,1 triliun. Dan juga kalau kita lihat dari liabilitasnya itu juga mengalami penurunan, di mana seharusnya liabilitas ini justru semakin baik jika meningkat untuk perbankan, di mana dapat dikatakan berarti perusahaan ini tidak melakukan inovasi, tidak melakukan beragam hal yang menarik sehingga perusahaan ini menjalankan business as usual. Dan saya akan coba mengulasnya lebih lanjut lagi dalam segmen berikutnya. Tapi kalau misalkan melihat bagaimana prospek usaha ini, tentunya pasti kita menginginkan perusahaan yang bertumbuh. Sementara berdasarkan analisa ini bisa dikatakan BSMT ini memang business as usual, tidak melakukan perkembangan ataupun growth yang begitu signifikan. Dan kini kita akan lanjut membahas prospek saham yang bakal melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank Sumut alias BMST. Kali ini bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Olivia Lewis. Selamat siang. Halo, selamat siang. Udah sore sih sepertinya sekarang ya. Iya. Oke, Mbak Olive, ini kalau misalkan melihat BSMT yang akan IPO, apakah ini dapat dikategorikan sebagai BUMD yang cukup menarik untuk dikoleksi? Bagaimana menurut Mbak Olive? Oke, mungkin bisa dimunculin lagi tadi peers comparison-nya ya. Sebenarnya Iya. kalau tadi Syafina juga ada bilang ini bisnis yang as usual, ya benar karena sebenarnya kinerjanya hampir mirip ya sama bank BUMD lainnya. Mungkin terlihat timnya memang sedikit lebih tinggi daripada bank BUMD lainnya gitu ya. Terus juga NPL gross terkendali karena penyaluran kreditnya memang kalau bank BUMD itu ya, kalau bank daerah itu mereka kan salurinnya ke ASN ya. ASN di wilayah setempat, misalnya BJTM, ASN di wilayah Jawa Timur, BJBR di wilayah Jawa Barat. Lalu Bank Sumut menyalurkan kredit ke ASN di wilayah Sumatera Utara. Itu kenapa biasanya bank daerah punya NPL yang terkendali, karena biasanya ASN ini pembayaran kreditnya gitu ya atau pinjamannya langsung dipotong dari gajinya setiap bulan, karena biasanya mereka menerima gaji dari bank-bank daerah ini gitu. Mungkin kita lihat juga ROI-nya ya memang yang tertinggi di peers-nya. Tapi kalau secara valuasi mungkin bisa dimunculkan slide valuasi. Sebenarnya IPO dari Bank Sumut ini juga di valuasi yang wajar aja gitu, tidak juga lebih rendah daripada BJBR dan BJTM, seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan ini business as usual dari 2019 sampai 2022 memang tidak ada perubahan yang begitu signifikan ya, karena kan yang tadi saya jabarkan juga dari segi pendapatan, bahkan untuk dana pihak ketiga ataupun dana yang keluar ini justru tinggi gitu kan, berarti emang nggak ada inovasi ya, atau seperti apa menurut Mbak?
Oke, jadi kalau kita melihat sektor perbankan ya tentunya kan kita maunya dana pihak ketiga itu bertumbuh ya, di mana Hmm, dana pihak ketiga ini masuknya di komponen liabilitas gitu. mm-mm. Karena semakin bertumbuh dana pihak ketiga perbankan, pastinya perbankan jadi punya dana yang bisa mereka salurkan untuk menjadi penyaluran kredit gitu ya ke masyarakat atau ke korporat. Atau misalnya kalau nggak ada penyaluran kreditnya, perbankan biasanya beli obligasi-obligasi pemerintah yang nantinya ini bisa mendapatkan bunga interest rate apa pendapatan bunga seperti itu untuk perbankan itu sendiri. Tapi kalau DPK-nya menurun, maka ini berpotensi membuat pendapatan perusahaan atau pendapatan bunga perusahaan menjadi menurun gitu. Jadi mungkin karena Bang Sumut juga sudah tahu ada penurunan di sini, itu kenapa mungkin mereka memilih jalan untuk IPO kali. Oke, nah kalau misalkan kita lihat dengan rasio ini lalu laporan keuangan ini, apakah ada potensi dari BSMT ini bisa meningkat harga sahamnya di kemudian hari atau mungkin akan cenderung stagnan Oke. atau seperti apa? Kalau kita belajar dari histori ya, kita bisa pelajari dari dua saudaranya yang lebih dulu IPO gitu ya. Ada BJBR yang sudah IPO pada tahun 2020 dan BJTM yang IPO pada tahun 2012 gitu ya. Ketika IPO pada saat itu BJBR dihargai di harga Rp600, tapi pada hari pertama memang mengalami kenaikan gitu ya di Rp898 dan harga sahamnya saat ini diperdagangkan di IHSG 1345. Untuk BJTM tahun 2012 harga IPO-nya 430, hari pertama listing harganya naik ke 440 dan harga saat ini di 710. Artinya apa? Kita di sini bisa melihat kalau perusahaannya memang kinerjanya baik, karena seperti yang kita tahu BJBR dan BJTM ini perusahaan yang kinerjanya bertumbuh ya dari tahun ke tahun, harga sahamnya pun ikut naik. Nah pertanyaannya nanti BSMT bisa nggak ngikutin saudaranya nih, mempertahankan kinerjanya di masa yang akan datang. Kalau nanti dana dari IPO ini dipakai benar-benar memang untuk ekspansi, untuk penyaluran kredit yang paling banyak untuk working capital ya, jadi perusahaan-perusahaan yang butuh pendanaan untuk working capital, ya bisa saja nanti terjadi pertumbuhan baik di pendapatan dan laba bersihnya seperti itu. Tapi kalau Oke, kita lihat CAGR saham sejak IPO itu untuk bank daerah paling hanya 6%-an ya, 6%, gitu. iya. Oke, Mbak Iya, Olive, singkat pertumbuhan saja harga Mbak Olive. sahamnya. Kalau misalkan kita melihat di 2023 bagaimana prospek dari emiten-emiten BPD ini dan apalagi yang bisa mereka tingkatkan di tahun 2023 ini? Oke, yang pertama kalau kita ngomonginnya bank daerah itu kita ngomonginnya bukan growth stock ya, tapi dividend play gitu ya. Walaupun kinerjanya biasanya bertumbuh, tapi memang harga sahamnya itu tidak kemana-mana. Makanya biasanya bank daerah itu menawarkan dividen yang cukup besar. Nah, faktor apa saja sih yang bisa mendukung pertumbuhannya ke depan? Ya sudah pasti pertumbuhan ekonomi dari tiap daerah itu sendiri. Kalau Sumatera Utara kira-kira pertumbuhan ekonominya berapa gitu? Kalau kuartal 3 2022 itu kan 4,47%. Nah, ini akan mempengaruhi ke depannya pendapatan dan juga laba bersih Oke. perusahaan. Terus kita juga lihat nih, karena bank ini banyaknya menyalurkan kredit ke ASN-nya, untuk Sumatera Utara ini sebenarnya hanya peringkat kelima untuk jumlah ASN terbanyak. Oke, Mungkin untuk Jawa Barat dan Jawa Timur itu lebih banyak lebih gitu banyak. ya, seperti itu. Oke, baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih Mbak Olive sudah bergabung bersama kami. Kami ingatkan kembali kepada pemirsa bahwa ini disclaimer on, kami hanya menggambarkan keputusan kembali lagi kepada Anda.